sahabat santri milenial, kembali lagi di channel MK Official. Masih dengan program yang sama, di program podcast Ramadan. Gimana nih kabarnya puasa ke-8 hari ini? Apakah masih semangat sahabat-sahabat semua? Sudah capek? Atau masih disemangatin ayang nih? Nah, kali ini saya nggak sendirian, saya Martiatus ada di sini akan menemani masa untuk ngabuburit sahabat-sahabat semua. Saya di sini akan ditemani oleh seseorang wanita yang sangat luar biasa, seorang istri dan juga ibu yang idaman, tidak hanya cantik pada parasnya tapi juga cantik pada akhlaknya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Desi Maria Ulfa. Mari kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Saada. Gimana kabarnya puasa ke-8 ini, Bu? Alhamdulillah lancar sih, masih berpuasa. Didukung dengan cuacanya mendung terus nih, Mbak. Jadi ini kan hawanya hanya untuk rebahan terus. Tapi insya Allah tetap semangat puasa. Alhamdulillah, nggak terlalu panas nih, Bu. Jadi enak itu ya. Jadi nggak kerasa panas sih, nggak kerasa puasanya gitu. Jadi gini Bu, hari ini kita akan membahas sesuatu yang identik dengan wanita atau yang harus kita ketahui. Kita sebagai seorang wanita, dengar-dengar nih Bu ya, kita harus memahami satu ilmu, yaitu ilmu tentang fikih wanita. Tapi seberapa jauh dan seberapa pentingnya sih Bu kita harus mengetahui atau menimba ilmu tentang fikih wanita itu? Oh, okay, baik. Sebenarnya fikih itu sangat luas sekali ya. Fikih itu tidak khusus untuk wanita saja. Cuma kalau di sini kita bahasanya fikih wanita, maka kita khususkan hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita. Berbicara tentang perempuan itu tidak lepas dari kodrat seorang perempuan itu sendiri, Mbak Sada. Kira-kira kodrat perempuan itu apa? Apakah memasak? Apakah mencuci baju? Sebenarnya kodrat perempuan itu hanya 4. Pertama haid, yang kedua hamil, yang ketiga melahirkan, dan yang keempat menyusui. Nah, namanya kodrat itu berarti sudah tidak bisa dialih tugaskan, tidak bisa dialih fungsikan. Misalnya hamil, nih saya hamil misalnya, terus aku hamil tak alihkan ke suami, kira-kira bisa enggak? Nggak bisa karena kodrat itu pun saklek. Berarti 4 hal ini tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Nah, berbicara tentang fikih wanita itu berarti fikih yang hubungannya dengan kodrat keempat tadi. Kalau sebenarnya mencuci, terus apa lagi? Urusan menyetrika, terus nyapu, memasak, urusan domestik rumah tangga itu sebenarnya bukanlah kodrat wanita. Cuman akhir-akhir ini kan sering disalah kaprahke. Nek ana istri ora gelem nyapu, lho itu kan kodratmu. Padahal menyapu kira-kira bisa dilakukan enggak oleh seorang laki-laki? Tentu bisa. Tentu bisa, namun karena kita itu hidup di Jawa nggih. Kalau Jawa itu kan lebih kental dengan adat, lebih kental dengan budaya, maka sebagai seorang wanita tidak ada salahnya jika tetap melaksanakan tugas-tugas domestik. Tentunya jika seorang wanita itu mau melakukan itu pasti mendapat poin tersendiri dari Allah. Meskipun begitu besok sampai nek wis berumah tangga sama suami itu alangkah baiknya kompromi. Kompromi itu apa ya? Saling membantu. Nah, kerjasama saling membantu bahwa urusan domestik seperti tadi itu bukanlah hanya tugas seorang perempuan saja. Setuju mboten ini? Setuju sangat. Apalagi besok punya suami digulai rewang sisa. Nah, itu kayak idaman semua perempuan. Nah, kalau sejauh kita memahami tentang fikih wanita itu kira-kira apa saja yang perlu kita ketahui tentang fikih wanita itu, Bu? Fikih wanita itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan fikih laki-laki. Fikih pada umumnya wanita sholat, laki-laki juga sholat. Wanita puasa, laki-laki juga puasa. Tapi karena ini pembahasan kita lebih mengerucut ke fikih wanita, maka alangkah baiknya hal yang perlu kita ketahui secara mendasar yaitu tentang haid.
kodrat yang pertama kan head. Nggih. Head dulu apa hamil dulu apa menyusui dulu? Head dulu. Nah, maka hal yang paling mendasar yang harus kita ketahui adalah tentang Head. head. Mbak-mbak ini di pondok dulu pasti sudah pernah belajar tentang ilmu head. Biasanya pakai kitab apa itu ya? Kita Si pegon itu Risalatul mahir. Mahir. Iya. Nah, itu kitab dasar yang biasanya dipelajari oleh mbak-mbak di pondok. Belajar tentang haid itu sebenarnya hukumnya fardu ain bagi seorang wanita. Jadi setiap wanita baik itu sudah menikah atau belum, baik dia masih sekolah atau sudah lulus atau sudah kerja, hukum mempelajari haid itu adalah fardu ain. Sedangkan bagi laki-laki, nah beda. Nek bagi wanita tadi fardu ain, sedangkan bagi laki-laki mempelajari hukum haid itu adalah fardu kifayah. Jadi ketika sak donya iki misalnya ono 1 juta laki-laki, Nggih. kok 1 saja dia sudah belajar tentang ilmu haid, maka gugurlah kewajiban bagi laki-laki yang lain. Enak apa orang ngono kuwi? Nggih, enak. Enak nggih ya. Bisa diborong ya, Bu. Nah, bisa diborong oleh 1 orang. Sedangkan kita bagi kita calon orang tua, apalagi mbak-mbak calon ibu, hendaknya pendidikan tentang haid ini diberikan sejak dini. Biasanya kan kalau belajar tentang haid itu sesuk nek wis haid, iya enggak? Nggih. Biasanya nek urung haid aja diajari sih, padahal justru ketika anak masih berusia berapa tahun, anak itu diwajibkan untuk melakukan sholat, melakukan puasa niku usia berapa kita? Sejak 7 tahun, Bu. Nah, sejak 7 tahun itu seorang anak laki-laki diajari sholat, diajari poso. Itu laki-laki. Nah, untuk anak perempuan sama saja, sholat dan puasa. Tapi alangkah baiknya seorang ibu itu juga memberikan pendidikan dasar. Besok toh kamu itu kalau sudah balik akan ada yang namanya haid. Kowe meh sesuk metu darai. Kenapa harus seperti itu? Supaya dia tidak merasa malu. Biasanya kan kalau anak pertama, anak perempuan baru pertama kali mengalami haid, dia akan malu. Nggih ora? Betul, Bu. Terus izin, terus malah menengguai. Takut gitu, Takut Bu. bilang kok samar nek aku kok metu darah nanti dikira penyakit. Nanti dibully. Nggih. Dikira itu hal yang tabu, padahal haid itu merupakan kodrat wanita. Jadi alangkah lebih baiknya pendidikan itu diberikan anak sejak usia 7 tahun. Nggih. Jadi sejak dini kita harus mulai menanamkan apa itu yang namanya kayak haid, gimana nantinya seorang perempuan gitu nggih Bu sejak dini. Apalagi kita seorang wanita yang nantinya menjadi madrasatul ula gitu Bu untuk anaknya. Jadi gitu teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang nonton video ini pasti itu akan sangat bermanfaat untuk kita, karena apalagi kita sebagai seorang perempuan yang mengalami gitu Bu. Iya. Kita mengalami, dan itu adalah seperti yang dikatakan Ibu tadi, hukumnya fardu ain untuk kita mempelajari. Nah, apalagi kalau berbicara kita masalah haid nih Bu. Kita saat puasa Ramadan ini tentunya rada bimbang gitu. Kadang kita menyikapi saat haid pas puasa, apakah kita perlu untuk mandi dulu sebelum sahur atau gimana ketika kita akan melaksanakan puasa, dan itu kita posisi sudah di masa haid tapi masa-masa akhir gitu. Kira-kira berapa Bu? Belajar tentang haid, kita sebelumnya harus mengetahui pengertian haid itu sendiri. Haid itu adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita yang usianya 9 tahun kurang 16 hari, kurang sedikit. Tapi itu usia hitungannya dalam tahun Hijriyah, bukan Masehi. Padahal nek zaman-zaman sekarang yang dihafalkan Januari, Februari, Maret sampai Desember. Tapi kan sekarang kita sudah punya itu kotak kecil itu Mbak, Android. Nah, ketika kita tidak tahu
aku mbiyen lahirnya tanggal 1 Desember misalnya, tapi tidak tahu itu bulannya kuwi Rejab apa Ruwah, maka kita bisa buka di Google, bisa nggak itu ya? Bisa, Bu. Kita ketikkan tanggal lahir kita, terus tahun kita, nanti di situ muncul, oh ternyata lahirnya dino iki, tahun Hijriah tahun ini. Nah, yang dihitung dalam haid itu adalah 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit menurut hitungan Hijriah. Jadi ketika ada seorang perempuan kok usianya 9 tahun kurang 20 hari dia keluar darah, maka itu bukanlah dinamakan darah haid, melainkan darah fasad. Di mana? Loh, kakak tempuh di? Ya di sini. Melainkan itu bukan darah haid tapi darah fasad atau darah istihadah. Maka dia tetap melaksanakan apa yang diwajibkan sebagaimana yang diwajibkan oleh wanita yang suci. Nah, syarat haid sendiri, syarat darah itu bisa dinamakan dengan haid. Kan bisa darah keluar itu darah haid atau darah apa lagi, Mbak? Istihadah, atau darah rusak, atau darah karena penyakit, atau darah karena luka gitu. Sedangkan syarat darah itu bisa dinamakan dengan darah haid itu ada 4. Yang pertama tadi harus keluar dalam masa usia 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit Hijriah. Yang kedua, darah itu harus minimal 24 jam. 24 jam ini pirang dina, Mbak? 1 hari, Bu. 1 hari 1 malam. Yang ketiga, darah itu tidak boleh lebih dari 15 hari. Dan yang terakhir, darah itu harus keluar di masa-masa suci. Nah, dengan begini dapat disimpulkan bahwa masa minimal haid itu adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Terus masa maksimal haid adalah 15 hari. Sebagai contoh misalnya, pada tanggal 1 Agustus jam 1 siang, seorang wanita mengeluarkan darah. Berarti ngitung 24 jam itu kan kapan? Sampai tanggal 2 pukul 1 juga. Nah iya, berarti penting bagi kita, penting bagi mbak-mbak semua untuk selalu mencatat kapan datangnya haid dari jam dan tanggalnya. Supaya apa? Supaya nanti kalau suatu ketika mengalami istihadah, mbak-mbak wis ora kebingungan lagi. Sekarang kan nek misalnya dicatat di kertas takut nek hilang, wedi nek ketringsut, wedi nek gedolanan sopo gitu, bisa kok dicatat di itu Google Drive. Di HP. Nek Google Drive itu misalnya besok ganti HP hilang apa, Mbak? Enggak, Bu. Nanti kan penyimpanannya di Google yang di pusatnya. Nah, itu bisa di Google Drive atau di memo. Apalagi kan sekarang ada aplikasi penghitung masa haid juga. Nah, itu. Iya, itu sekarang itu belajar itu dimudahkan. Nek dulu itu harus berangkat ke surau, harus berangkat ke perkumpulan. Kalau sekarang itu kan sangat mudah. Oke, kita lanjut lagi ya sahabat-sahabat santri semuanya. Karena tadi kita ada adzan dulu, jadi kita harus mendengarkan dan menjawab adzan. Oke, kita sambung lagi nih, Bu. Tadi kita sudah membahas mengenai masa untuk mencatat dan pentingnya kita untuk mencatat haid. Oh iya, tadi mencatat di Google Drive atau aplikasi itu ya. Nah, betul. itu penting itu bagi seorang perempuan jika suatu saat mengalami istihadah. Karena orang istihadah itu berat sanggane. Berat sanggane itu apa, Mbak? Beban berat. Iya, beban berat. Karena apa? Karena dia posisinya keluar darah tapi tetap harus melakukan hal-hal yang diwajibkan bagi seorang bersuci. Tetap sholat, tetap puasa, tetap darus, tetap apapun itu yang diwajibkan bagi seorang wanita yang suci. Maka tidak ada salahnya kita belajar tentang istihadah, walaupun jarang sekali sih wanita yang mengalami istihadah ini. Semoga saja kita mengalami haid yang normal-normal saja, yang biasa-biasa saja, supaya tidak terlalu pusing. Karena istihadah itu adalah darah yang keluar
melebihi batas yang ditentukan. Kalau tadi batas maksimal haid adalah 15 hari. 15 hari, maka ketika seorang perempuan mengeluarkan darah secara terus-menerus lebih dari 15 hari, maka perempuan itu dinamakan mustahadhah atau perempuan yang mengalami istihadhah. Pernah nggak dulu ada loh pemahaman yang keliru, pemahaman yang harus diluruskan. Wong wedok kuwi nek metu getahe 20 dina, misalnya keluar darah 20 hari, maka sing 15 hari itu dihitung haid, yang 5 hari itu dihitung istihadhah. Pernah nggak dengar seperti itu? Pernah. Nah, itu merupakan pemahaman yang keliru. Itu adalah kesimpulan yang apa ya? Diambil secara tidak mendasar gitu loh. Ya benar, masa maksimal haid itu 15 hari. Tapi tidak bisa begitu saja kita ambil kesimpulan jika 20 hari keluar maka 15 hari haid, 5 istihadhah. Berarti yang masih punya pemikiran tentang seperti itu butuh dicerahkan. Nah, butuh diluruskan karena tidak seperti itu. Lalu seperti apa penghitungannya? Nah, itu kembali ke mustahadhah itu ada beberapa macam. Kalau dijelaskan sekarang nanti sampai maghrib. Engko ora ditutup ngabuburit, Mbak. Jadi buka puasa. Maka kita ambil yang umum dilakukan oleh para wanita. Yaitu yang mumayyizah, istihadhah yang dia bisa membedakan warna. Tapi mbak-mbak nek misalnya keluar darah haid itu biasanya dicatat enggak? Darah ini hitam, ini merah, ini coklat. Oh, kalau sedetail itu belum. Nah, biasanya kan tanggal sama jamnya nih. Karena mbak-mbak ini bukan buta warna toh, ngerti ini bedanya hitam, tahu bedanya merah, cuma karena ketika haid tidak pernah mencatat keluar darahnya, lagian juga terlalu pusing gitu ya, nek kon nyatati iki darahku warna segini, itu terlalu rumit. Maka kita membahas yang ghairu mumayyizah, perempuan yang tidak mencatat, bukan tidak mengetahui warna darah tapi tidak mencatat, ngerti warna tapi ora tahu nyateti. Berarti hukumnya gimana suatu saat ketika sampean kok mengalami keluar darah sampai 20 hari, maka hitungan haidnya itu bukan 15 hari lagi, tapi mengikuti adat sebelumnya. Makanya perlu itu untuk mencatat. Misalnya adat sebelumnya, namanya adat itu pasti sama ya Mbak. Misalnya bulan Januari 723, Februari 723, itu berarti dia siklusnya 723. Tapi kadangkala ada loh perempuan itu yang haidnya tidak rutin seperti itu. Kadang 7, kadang 10, kadang 5 hari. Biasanya kalau kita wanita umum kan seperti itu. Maka yang kita jadikan adat adalah haid terakhir sebelum istihadhah. Misalnya bulan Agustus dia mengalami haid 7 hari, suci 23 hari. Agustus ternyata di bulan September dia mengeluarkan darah selama 20 hari. Maka yang kita jadikan rujukan, yang kita jadikan patokan adalah bulan sebelumnya, yakni bulan Agustus. Yakni nek 20 hari berarti yang 7 hari itu haid, sedangkan yang 13 hari itu istihadhah. Padahal selama 15 hari mestine wis ora salat. Nek misalnya bulan puasa mestine ya wis ora puasa. Nah, jadi kita harus sering-sering mencatat dan memperhatikan kapan waktu kita haid, kapan masa kita suci, Bu. Untuk mengantisipasi ketika kita nanti ada ketidaknormalan kan ketidaknormalan itu nggak bisa direncanakan, kadang bisa terjadi, entah itu saat kita ada sakit atau ada stres, pikiran itu kan bisa berpengaruh juga. Kemudian gini Bu, kalau kembali lagi tadi pas masa-masa kita saat puasa Ramadan kemudian kita akan puasa di hari pertama katakanlah gitu Bu. Tapi sebelumnya kita udah haid. Nah, kalau kita mau memulai puasa terlebih dahulu, apakah kita perlu untuk suci dulu sebelumnya, atau ketika masa-masa imsak itu boleh untuk kita niat puasa terlebih dahulu?
Untuk yang apa tadi? Puasa tadi mengalami haid. Wanita itu ketika dia sudah mengetahui bahwa darahnya berhenti, itu wajib untuk langsung bersuci. Jadi misalnya jam 5 sore ngerti kok darahnya sudah berhenti, maka dia diwajibkan untuk langsung bersuci. Sama halnya ketika mau puasa, batas masa untuk mandi, misalnya imsak kan masih terlalu dingin, maka diperbolehkan dia imsak boleh niat, tapi mandinya harus sebelum subuh. Itu harus sudah mandi bersuci dari haid. Soalnya kok nek walaupun sudah niat kok mandinya jam 7, ya padha ra gitu. Nggih. Jadi kalau misal pas mau mandi sebelum subuh masih dingin, itu harus tetap dipaksakan buat mandi. Iya, nggih. Karena nanti kalau setelah subuh hukumnya nggak jadi puasa. Iya, wajib. puasanya terus ora sah toh. Puasa itu kan menahan makan minum dari apa? Dari waktunya. terbitnya matahari. Sebelum itu sampai maghrib. maghrib. Nah, itu kalau nanti kita mandinya jam itu lah serengenge sebentar, Mbak. Nanti nggak jadi puasa namanya ngoten nggih. Terus kemudian gini Bu, mumpung jenengan kan ini lagi masa hamil, sedang mengandung. Nah mungkin salah satu penonton kita hari ini ada yang sedang hamil, atau ibunya lagi hamil, atau kakaknya lagi hamil, katakanlah seperti itu Bu. Kalau kita sendiri sebagai orang yang sedang tidak berbadan dua, tidak perlu untuk nambah nutrisi lagi, kita aja kadang lelah gitu, lemas gitu nggih. Apalagi jenengan nih Bu sekarang. Nah, gimana nih Bu, ada tips and triknya buat sahabat-sahabat di sini yang sedang hamil dan sedang melaksanakan ibadah puasa gitu? Oh iya. Untuk Islam itu kan sangat ringan, tapi tidak boleh meringankan gitu loh. Misalnya seorang wanita ibu hamil atau ibu menyusui itu kan hampir sama ya, dia menutrisi makanan untuk 2 orang, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Maka Islam memberikan keringanan ketika dia mampu untuk berpuasa, maka laksanakan. Tapi ketika dia khawatir, misalnya sedang hamil, aku khawatir karo janinku, nek piye-piye atau nanti kurang gizi atau gimana, maka boleh tidak berpuasa, namun besok tetap harus ngondoni dan bayar fidyah. Nah, untuk triknya makan yang banyak, Mbak. Kalau biasanya puasa itu kan makannya maghrib sama sahur. Mungkin kalau bagi ibu hamil atau khusus saya sendiri mungkin ya, saya itu makannya hampir 3 kali. Walaupun puasa tapi makannya tetap 3 kali sehari. Maghrib makan, nanti habis tarawih, habis darus, habis sekitar jam 9-10 itulah saya makan lagi. Ya, terus nanti sahur. Jadi ini sehari walaupun puasa tapi makannya tetap 3 kali. Nah, ini tidak disarankan untuk mbak-mbak yang masih jomblo. Karena nanti nek maem jam 10 badannya bedah gitu ya. Ini khusus untuk ibu-ibu hamil dan ibu-ibu menyusui. Nah, atau kalau enggak itu loh, menyeduh air kurma. Apa Mbak namanya? Kurma didiamkan selama 6 jam. Nanti air kurma dan kurmanya di blender dengan susu, itu insya Allah menambah kekuatan tubuh gitu. Nah, berhubung waktunya mungkin sudah terlalu panjang Ibu, nggak kerasa kita ngobrol-ngobrol terpanjang. Kita masuk di akhir sesi, mungkin Ibu ada closing statement atau pesan untuk sahabat-sahabat santri yang sedang menonton sekarang? Oh iya, pesannya ini, sekarang itu kan zamannya sudah zaman gadget. Hampir semua punya HP semua kan. Tapi jangan gunakan HP hanya untuk check out Shopee, check out Tokopedia, stalking IG-nya atau ayang. Jangan cuma itu. Sekarang itu ilmu itu sudah sangat mudah diperoleh. Apalagi di sini ada itu loh, NU online. Nah, kita bisa belajar dari akun-akun yang memang benar-benar bersanad, yang memang benar-benar kita memang benar-benar dia punya ilmunya. Jangan hanya mendengar dari ustadz-ustadz yang kurang memiliki kompetensi. Kita bisa gunakan gadget untuk mencari ilmu. Nek misalnya sudah tidak bisa ke pondok, tidak bisa mencari ilmu di majelis taklim, maka kita gunakan gadget untuk mencari
ilmu, bisa membaca, bisa mendengarkan video dimanapun berada. Jadi gadget jangan hanya digunakan untuk cek shopping, tapi juga digunakan untuk belajar gitu aja. Oke, menarik sekali ya pembahasan kita kali ini sahabat-sahabat santri semuanya. Tapi sayang sekali waktunya, kita harus pamit undur diri ya Bu Ge. Nah, kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya, tentu saja dengan bintang tamu yang tidak kalah kece dan tidak kalah menariknya dengan Ibu Desi. Dan kita ucapkan terima kasih untuk Ibu yang telah menemani saya khususnya dan sahabat-sahabat santri. Sama-sama. Dan juga telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita khususnya sebagai seorang perempuan, apalagi di bulan Ramadan ini, Ibu. Tetap semangat untuk sahabat-sahabat santri semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan jangan lupa bahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.